حمدا كثيرا لمن قال والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyihi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena subuh pagi ini kita bisa sholat berjamaah di masjid yang insya Allah disaksikan oleh malaikat. Dan orang yang berinfak waktu subuh insya Allah akan didoakan oleh malaikat agar infaknya diganti oleh Allah SWT dengan ganti yang berlipat dan dengan ganti yang luas. Subuh pagi ini kita akan mengaji dan mengkaji satu tema tentang 5 malaikat yang dijadikan sumpah Allah. 5 malaikat yang dijadikan sumpah Allah itu pertama disebutkan dalam surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan 5. Yang kedua disebutkan dalam surat Al-Mursalat ayat 1 sampai dengan 5. Dan subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji 5 malaikat yang dijadikan sumpah Allah yang terdapat dalam surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan ayat 5. Jadi Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu berisi sumpah Allah dengan 5 tugas malaikat. Yang pertama, sumpah Allah dengan malaikat yang mencabut nyawa, mencabut nyawa orang dengan keras, dengan kasar, dengan cepat. Dan malaikat itu bernama An-Nazi'at, menunjukkan bahwa malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia dengan keras, dengan kasar, dengan cepat itu banyak banget karena menggunakan kata jamak An-Nazi'at. Jadi kalau satu itu An-Nazi'ah pakai tak marbuto. Tapi kalau banyak An-Nazi'at. Berapa banyaknya kita nggak tahu. Cuman Allah ngasih tahu ada malaikat yang oleh Allah dijadikan sumpahnya, dan malaikat itu ditugaskan untuk mencabut nyawa dengan keras, kasar dan cepat, sehingga tidak ada kesempatan untuk
mengucapkan la ilaha illallah. Jadi wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ya. Jadi gorko ini ada kata serapan dalam bahasa Indonesia. Ya. Itu namanya gorok. Ya. Gorok. Ya. Jadi ada yang disembelih, ada yang digorok. Itu enakan mana tuh? Disembelih, digorok. Ya. Gorok juga artinya tenggelam. Ya. Karena orang yang mati itu, ya, itu diumpamakan seperti orang yang tenggelam. Ya. Dia panik, takut, ya. Sampai kemudian ya, akal sehatnya hilang. Ya. Ya. Coba orang yang tenggelam, ya. Ya, apapun pasti diraih ya. Padahal yang diraih itu belum tentu bisa menolongnya. Pokoknya ada yang bisa diraih, ya, sehingga dia selamat ya diraih. Ya. Sama seperti orang yang ya, diterjang banjir, ya. Hanyut, ya. Ranting pun dia pegang. Padahal jelas ranting itu tidak membantu. Ya. Saking apa? Saking paniknya, saking takutnya, sehingga akal sehatnya hilang itu. Ya. Akalnya tidak berfungsi. Nah kemudian siapa saja itu yang Allah tugaskan malaikat an-nazi'at untuk mencabut nyawanya? Ternyata ada dua orang ya. Ada dua orang yang ya, akan dicabut oleh malaikat an-nazi'at ya. Yang pertama, orang yang berbuat zalim. Berbuat zalim itu pertama zalim akidah, ya. Menyekutukan Allah. Ya. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar. Jadi orang musyrik, orang yang melakukan syirikan, nanti pada saat sakratul mautnya itu dicabut oleh malaikat an-nazi'at ya, dengan keras. Yang kedua adalah pelaku maksiat. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan dan kemudian nggak mau tobat, ya, terus menerus berbuat maksiat. Ya. Jadi waman lam yatub faulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertobat dari perbuatan maksiat, itulah orang zalim. Ya. Jadi orang yang maksiat terus nggak mau tobat, nanti akan dicabut oleh malakul maut yang bernama an-nazi'at. Terus siapa lagi? Ya. Ya. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Ya. Tidak berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan itu orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Dan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka orang zalim. Ya. Jadi paling tidak ada 3 orang ya, dari orang zalim yang akan dicabut nyawanya dengan keras oleh malaikat an-nazi'at. Yang pertama, orang yang melakukan kesyirikan. Yang kedua, orang yang melakukan kemaksiatan sampai mati tidak bertobat, tidak mau bertobat. Dan yang ketiga, ya, adalah orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Ini ancaman serius itu. Ya. Nah, di sini jelaskan, walau taro, dan kalau kamu Muhammad melihat, cuman sayang tidak melihat. Ya. Kita juga tidak diperlihatkan oleh Allah. Ya. Tentang keadaan orang yang sedang sakratul maut. Ya. Walau dan kalau taro kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri, ini zalimuna, ketika orang-orang yang zalim itu fi ghamaratul maut, ya, fi ghamaratil maut, ya, ketika sedang sakratul maut, wal malaikatu, jadi waktu itu ada malaikat, ya. Jadi ketika sakratul maut itu ada malaikat tuh, ya. Basitu aidihim
yang mengepalkan tangannya kemudian memukul ya, mereka. Ya. Jadi pukulannya tuh keras banget itu. Ya. Jadi dipukul oleh malaikat ketika sakratul mautnya itu. Ya. Seraya berkata, akhriju anfusakum, keluarkan oleh kalian nyawa kalian. Ya. Jadi disuruh mengeluarkan nyawa, ya, dengan cara dipukul. Ya. Bayangkan, sekarang ada yang bisa mengeluarkan nyawa enggak? Enggak, ya. Gitu. Ini keadaan yang sangat ya, menakutkan, keadaan yang sangat menyakitkan, karena dipukul oleh malaikat ya, seraya dikatakan kepadanya, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian itu ya. Jadi alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Ya. Silakan nanti dicek suratnya, surat Al-An'am ayat 93. Yang kedua, orang yang dicabut nyawanya oleh malakul maut yang bernama An-Nazi'at ya, adalah orang kafir. Ya, orang kafir. Ya. Dipukul wajahnya ya, dan punggungnya ya, dengan pukulan yang membakar. Ya. Jadi pukulannya tuh panas banget. Ya. Pukulannya tuh membakar. Ya. Jadi bagaimana orang yang sakratul maut itu merasakan pukulan malaikat ya, yang dipukul adalah wajahnya, kemudian punggungnya ya, dengan pukulan yang membakar, pukulan yang sangat panas sekali. Ya, dan ini disebutkan dalam Al-Quran ya, walau tara ya, dan kalau kamu melihat id ketika yatawaffa ya, mewafatkan alladzina kafaru ya, orang-orang kafir, al malaikah yaitu malaikat. Jadi ada malaikat yang ditugaskan mewafatkan orang kafir, dan jumlahnya banyak ya, sebanyak orang kafir itu. Yadribuna ya, mereka terus menerus memukul wujuhahum, wajah-wajah mereka, wa adbarahum, dan punggung-punggung mereka ya, seraya berkata, wadzuku, rasakan oleh kalian adzabal hariq, siksaan yang membakar ya. Jadi siksaan itu macam-macam, ada adzabun alim, adzabun muhin ya, adzabun azim, adzabun syadid, ada juga adzabul hariq, azab yang membakar yang dirasakan oleh orang kafir saat dipukul wajah dan punggungnya ketika sakratul maut. Kemudian yang selanjutnya ya, sumpah Allah dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut ya, dengan pelan-pelan ya. Dicabut itu pelan-pelan, lemah lembut ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih itu ya, dikasih kesempatan ya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ketika ruhnya ditarik dari atas ya, kemudian sampai di lutut ya, malaikat diperintahkan untuk ya, berhenti sejenak ya, dikasih istirahat itu ya, ya. Dikasih kesempatan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka disinilah pentingnya talqin itu ya. Kemudian ditarik lagi ya, sampai pinggang, dikasih kesempatan lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ditarik lagi ya, sampai dada ya, sampai tenggorokan ya. Ya. Sebab nanti siapa yang mengucapkan ya, ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dakhala jannah ya. Wa nasyitati nashta ya. Dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut ya. Ini sabda Rasulullah SAW ya, innal abdal mu'min,
sesungguhnya hamba yang beriman idza kana fin qita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah, pada saat akan berpisah dengan dunia, jadi diputuskan hubungannya oleh Allah dengan dunia dan kemudian dihadapkan, disambungkan dengan akhirat. Itulah yang namanya sakratul maut. Sakratul maut itu peristiwa di mana seseorang diputuskan hubungannya dengan dunia, disambungkan hubungannya dengan akhirat. Jadi dunia sudah tidak terlihat lagi, yang terlihat adalah akhirat. Manusia yang ada di sekitarnya sudah tidak terlihat lagi, yang terlihat adalah malaikat pencabut nyawa. Tapi kemudian Rasul menggambarkan, sesungguhnya hamba yang beriman apabila sedang dalam keadaan dipisahkan dari dunia dan dihadapkan dengan akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, turun malaikat dari langit. Malaikat berarti lebih dari satu. Kalau satu namanya malakun, turun dari langit. Jadi malaikat itu tempat tinggalnya diantaranya di langit. Dia tidak akan turun kalau tidak diperintahkan oleh Allah. Jadi malaikat yang mencabut, yang mencatat ajal seseorang, ketika ajalnya itu sudah sempurna, maka turun itu menemui orang itu. Jadi kenapa sekarang kita masih hidup? Ajal kita belum sempurna itu, dan rizki kita belum diberikan semua. Jadi kalau ajal kita sudah sempurna, ajal itu intihaul umri al-muqaddar fi lauhil mahfuz. Jadi batas akhir umur yang ditetapkan di lauhil mahfuz. Dan kita tidak dikasih tahu itu. Kalau dikasih tahu nggak bakal enak makan nggak bakal enak tidur. Gitu. Nah, kemudian bidul wujuh, malaikat itu wajahnya putih, wajahnya itu bersih, jadi tidak menakutkan. Kehadiran malaikat anasyitot itu menyenangkan, tidak menakutkan. Wajahnya itu putih bersih, ka'anna wujuhahum asyamsu, wajah mereka itu tak ubahnya matahari. Kan ada anta syamsun, apa? Anta badrun. Nah, itu maksudnya Rasulullah katanya. Tapi ini malakul maut itu ka'annahum asyamsu, seolah-olah wajah malaikat anasyitot itu terang seperti terangnya matahari. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, ma'ahum, bersama mereka kafanun min akfanil jannah. Dia bawa kafan dari surga. Kenapa? Karena yang akan dikafani bukan jasadnya tapi ruhnya. Tapi kalau kafan, kafan jasadnya itu bisa beli di pasar koja. Sudah siap tuh, satu gulung itu. Itu buat jasad. Tapi ini kafan khusus untuk hamba Allah yang beriman, yang nanti akan dicabut oleh malaikat an-nasyitot. Maka turun malaikat membawa kafan dari sorga, wahanut, min hanutil jannah, dan juga membawa wangi-wangian dari sorga. Berarti wangi banget itu. Jadi kafannya khusus, wangiannya juga khusus, dibawa oleh malaikat dari sorga. Sudah disiapkan ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijemput oleh malaikat, yang menyenangkan, tidak menakutkan. Kemudian membawa kain kafan dari sorga, dan kemudian juga minyak wangi dari sorga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Kemudian malaikat itu duduk dekat kepalanya, sejauh mata memandang. Jadi malaikatnya itu besar banget. Itu wujud malaikat dalam wujud asli.
Sebab malaikat itu bisa dalam wujud manusia, bisa juga dalam wujud lain. Ini dalam wujud asli, ya, duduk di dekat, ya, kepala orang yang beriman yang sedang sakratul maut sejauh mata memandang. Ini menunjukkan malaikat itu besar dan malaikat itu banyak. Ya. Ya. Jadi ketika Rasul, ya, melihat Jibril dalam wujud asli, ya, itu ufuk, ya, di mana mata bisa memandang sejauh mungkin, tertutup itu, tertutup saking besarnya itu. Ya. Thumma yaji'u malakul maut alaihi assalam, katanya. Kemudian malaikat, ya, semoga salam dicurahkan kepadanya, yaitu malaikat maut, ya, anasyitat itu baru datang. Ya. Jadi yang pertama datang apa? Malaikat penjemput nyawa. Ya. Kemudian yang kedua baru malaikat pencabut nyawa. Ya. Nah. Kemudian yang selanjutnya di sini jelaskan, ya, hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqul, ya. Kemudian malaikat itu sama duduk di dekat kepalanya dan berkata, ya. Jadi orang yang akan dicabut nyawanya, ya, oleh malaikat anasyitat itu dikatakan, ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai pemilik, ya, jiwa yang bersih, ya, wahai pemilik jiwa yang baik, wahai pemilik jiwa yang harum, bersih, baik dan harum, ya, ukhruji, ya, keluarlah, ya, ila magfiratin, menuju ampunan minallah, waridwan, dan ridho Allah. Ya. Jadi dicabutnya itu nanti akan dibawa menuju ridho Allah, menuju ampunan Allah. Ya. Berarti ampunan Allah, dia tidak akan masuk neraka. Ridho Allah pasti masuk surga. Ya. Ini yang dalam surat Al-Fajr ayat terakhir disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Jadi orang yang sedang sakratul maut ketika dicabut nyawanya oleh malaikat anasyitat, sejatinya, ya, akan dibawa oleh malaikat penjemput nyawa kemana? Kepada ridho Allah, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian qala fayakhruj, ya, tasilu kama tasilu al-qatra, ya, min fis syaka katanya disanakan. Jadi ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit, ya. Jadi mengalir, ya, keluarnya itu dengan mudah, ya, dengan mudah, dengan cepat, ya. Ya. Itu nyawa orang yang beriman ketika dicabut, ya. Jadi keluarnya itu mudah, cepat sekali itu, ya, keluarnya itu. Ya. Kenapa? Karena tidak ada rasa takut, ya, tidak berontak ketika dicabut. Ya. Kan ada orang yang dicabut nyawanya itu berontak, ya, sampai kemudian kata malaikat, akhriju anfusakum, kalau begitu keluarkan oleh kamu nyawamu sendiri kalau bisa. Ya. Ternyata nggak bisa, walaupun digebugin itu. Ya. Tapi orang yang beriman dia ikhlas, ya, ketika nyawanya akan dicabut oleh malaikat an-nasyitat. Ya, kemudian fayakhudhuha, ya, ya, faida akhadhaha lam yadauha, ya, fi, ya, yadihi tarfata ain hatta yakhudhuha. Jadi dipegang ketika dicabut itu, ya, setelah keluar dipegang oleh malaikat pencabut nyawa, tidak dilepaskan itu sampai kemudian diambil oleh malaikat penjemput nyawa. Jadi ada serah terima tuh, setelah dicabut diserahkan itu, ya. Kemudian fayaj'aluha fi dzalika al-kafni wa fi dzalikal han. Ya, setelah diambil oleh malaikat penjemput nyawa, baru dikafani, kemudian dikasih minyak wangi
dari surga. Ya. Jadi ketika dibawa naik itu, ya, maka menyebarkan harum yang sangat luar biasa. Wa yakhruju minha ka'atyadi nafkhati miskin wajadat ala wajhil ardi. Ya. Maka ya keluarlah dari dia, ya, ya, dari nyawa itu, ya, wangi yang sangat luar biasa, ya, seperti, ya, wanginya minyak wangi yang paling wangi, ya, yang didapat, ya, di bumi ini, ya. Ada yang pernah, ya, ya, mencium minyak wangi yang paling wangi di bumi ini, ada enggak? Ya. Nah, orang yang beriman itu ketika dibungkus dengan kain kafan dan minyak wangi dari surga, maka menyebarlah wangi itu, ya, ke seluruh penjuru, ya, sampai malaikat yang dilaluinya itu mencium, ya, wangi itu dan bertanya, ini nyawa siapa, katanya, ditanya itu. Ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ya. Sedangkan keadaan orang kafir saat nyawanya dicabut dijelaskan oleh Rasulullah dengan sabdanya, wa innal abdal kafir, ya, wa fi riwayatin wa idza kana rajulu asu, ya, idza kana fin qita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Dan sesungguhnya orang, hamba yang kafir itu, ya, apabila, ya, dia adalah orang yang jahat, ya, ya, kemudian sedang dalam keadaan sakratul maut, diputuskan dari dunia dan disambungkan dengan akhirat, ya, nazala ilaihi, ya, minas sama malaikat, ya, sudul wujuh, maka turun itu dari langit, ya, malaikat yang wajahnya hitam. Kalau tadi kan wajahnya putih seperti cahaya matahari. Kalau ini yang menjemput nyawa orang kafir itu adalah malaikat yang turun dari langit, ya, yang wajahnya apa? Wajahnya hitam, ya. Dan bersama, ya, mereka itu membawa penggerek, ya, membawa penggerek, ya. Jadi yang ada kayak cucuk atau duri, ya, ya. Nah, nanti dicabut nyawanya itu, ya, dengan cara, ya, ditarik itu penggereknya itu, ya. Nah, sampai kemudian, ya, merasakan bagaimana sakitnya itu, ya. Dan kemudian duduk, ya, di kepalanya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut itu, ya, datang, ya, dekat kepalanya. Jadi penjemput nyawa dulu sama penjemput nyawa, baru kemudian pencabut nyawa, ya. Nah, kemudian pencabut nyawa itu berkata, ya, ayatuhan nafsul khabithah, wahai pemilik jiwa yang jelek, pemilik jiwa yang jahat, ya, ukhruji ila sakhati minallah wa ghadabin, keluar kamu menuju murka dan marah Allah, ya. Jadi Allah marah banget, murka banget, ya, kepada orang kafir, ya, ketika nyawanya dicabut oleh malaikat maut yang bernama An-Nazi'at, sehingga dicabutnya dengan keras dan kasar. Dan sejatinya mereka akan dikembalikan kepada, pertama, murka Allah, yang kedua kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dicabutnya itu, kata Rasulullah, seperti, ya, orang mencabut penggerek, ya, penggerek yang banyak mata besinya, ya. Dari apa? Dari wall, ya, wall yang basah, ya. Ya. Jadi bisa dibayangkan tuh, ya, ketika nyawanya dicabut itu seperti mencabut penggerek itu, ya. Jadi sakitnya luar biasa. Makanya menggunakan kata dzuk, ya, atau zau, ya. Ya. Kalau sakom, ya, atau baksun, ya, atau daun, ya,
itu sakitnya lokal ya. Kalau sakit gigi ya sakitnya di gigi. Kalau sakit kaki sakitnya di kaki. Kalau sakit kepala sakitnya di kepala. Tapi kalau dzauq ya, itu sakitnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya, diibaratkan seperti ya penggerek dicabut dari dari bulu wol katanya. Ya, bulu wol yang basah. Banyak yang ketarik gitu, banyak yang ketarik, banyak yang nyangkut itu di penggerek itu. Ini gambaran sakitnya sakaratul maut. Hadisnya sama, riwayat Ahmad dan Abu Daud. Itu yang kedua. Yang ketiga, sumpah Allah dengan malaikat yang turun dari langit dengan cepat membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia tidak akan turun kalau tidak diperintah oleh Allah. Ya. Dan turunnya dengan sangat cepat sekali. Dan malaikat itu bernama as-sabihat ya. Ya. Was-sabihati sabha. Dan demi malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Untuk apa? Di antaranya untuk menghibur dan melindungi orang yang istiqomah dalam beriman kepada Allah sebagai Rabb-Nya. Ya. Itu pasti itu. Ya. Malaikat turun atas perintah Allah. Untuk apa? Untuk menghiburnya. Untuk apa? Untuk melindunginya. Ya, sehingga bahagia, aman dan selamat. Ya, siapa? Orang yang istiqomah dalam keimanannya kepada Allah sebagai Rabb. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Jadi ada malaikat yang ditugaskan untuk menghibur orang yang beriman, yang istiqomah dalam keimanannya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Rabb kami, ya, Allahu adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, tetap mantap dalam keimanannya, pasti turun ya, kepada mereka malaikat seraya menghiburnya. Alla takhafu wa la tahzanu. Kalian tidak usah takut, kalian tidak usah sedih. Wa absyiru, kalian harus gembira ya dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Di surga sudah ada ya, sudah disiapkan untuk siapa? Untuk orang yang istiqomah dalam keimanannya. Ya. Ini surat Fussilat ayat 30 ya. Kemudian nahnu auliyaukum. Jadi tidak hanya ya, menghibur tapi juga melindungi dari jarak dekat ya. Jadi wali itu pertama artinya adalah sodik ya, teman setia, teman beneran, bukan teman bohongan, as-sodik ya. Kemudian wali itu artinya qarib ya. Qarib itu artinya sangat dekat, sangat dekat. Dan yang ketiga, wali itu artinya nasir, menolong ya. Itulah tugas malaikat yang bernama as-sabihat ya. Dia dekat dengan orang yang beriman, dia selalu menyertai orang yang beriman kemana saja, dan bahkan dia menolong orang-orang yang beriman ya. Kemudian yang selanjutnya ya, nahnu auliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami selalu menjadi wali kalian, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Walakum, dan buat kalian, fiha, di sorga, tashtahi anfusukum, sudah disiapkan apa yang kamu inginkan. Walakum, dan buat kalian, fiha, di sorga, matadaun, sudah disiapkan apa yang kamu minta. Ini yang dinamakan kepuasan. Di surga itu tidak hanya senang, tidak hanya bahagia, tidak hanya tenang, tidak hanya damai, tidak hanya rukun, tapi juga puas. Ya, karena apa yang diinginkan ada, apa yang diminta juga ada. Ya. Di dunia ini yang diinginkan dengan yang diminta banyakan mana itu? Ya. 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 Jadi ada yang diminta, ada yang diinginkan. Kalau diinginkan nggak ngomong, cuma dalam hati doang, tapi sudah ada. Ya.
Kalau diminta ngomong, ya. Jadi mau ngomong, mau tidak ngomong, ada di surga itu. Makanya puas, ya. Kalau di dunia jangankan diinginkan ya, diminta aja belum tentu bisa ya. Ya. Jadi ini mah jangankan minta, ingin aja ya, sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Walahum ma yasyauna fiha, ya. Waladaina mazid, itu surat Qaf itu. Untuk mereka di surga itu ya tersedia apa yang mereka inginkan ditambah bonus, ya. Ya. Jadi tidak diinginkan, ya tidak diminta. Kenapa? Karena tidak tahu. Ya, padahal Allah yang lebih menyenangkan daripada yang diminta dan diinginkan. Apa? Mazid. Mazid itu tambahan, bonus itu. Ya. Jadi serba bonus di surga itu, ya. Jadi kalau sekarang mungkin duren yang paling mantap itu duren montong, di surga ada duren yang lebih mantap daripada duren montong. Kalau di dunia ada rambutan yang paling manis namanya rambutan rafi'ah, maka di surga ada rambutan yang lebih manis daripada rambutan rafi'ah. Itu namanya mazid, gitu, ya. Ya. Di surga kita dikasih ya istri yang ada di dunia yang sama-sama ya ibadah, sama-sama taat, sama-sama soleh, ditambah bonusnya bidadari, ya, bidadari. Makanya setiap penghuni sorga yang masuk sorga itu istrinya 2, ya, istrinya 2. Ya. Nah, jadi pertama istri yang ada di dunia, ya, ya. Apa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka adapun siapa saja yang diberi catatan amalnya itu dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan mudah dan akan kembali kepada istrinya dalam keadaan bahagia. Ya. Nah istrinya ada 2, istri di dunia dan istri di akhirat. Jadi kalau kita ditinggal istri atau istri ditinggal suami, itu cuman perpisahan sementara. Sebab nanti akan ketemu lagi di surga. Kalau keduanya mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya. Ya. Kemudian yang keempat, sumpah Allah dengan malaikat yang naik membawa ruh orang beriman ke surga. Ya, ini menjelaskan surga itu ada di atas. Ya. Dan surga itu baru nyampe kalau naik. Kalau naik. Ya. Rasul pernah ya sampai ke surga dengan cara yang namanya mi'raj. Naik itu. Ya. Jadi yang namanya surga itu ada mi'rajnya. Ya. Ada tangga untuk naik. Yang bisa sampai ke sana itu adalah buraq. Ya. Jadi sampai hari kiamat manusia tidak bisa menciptakan kendaraan yang membawanya ke surga. Makanya Allah kasih ya, kendaraan yang super canggih, super cepat. Pertama apa? Iman. Ya. Yang kedua ilmu. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, jadi orang yang beriman dari kalian dan orang yang diberi ilmu itu akan diangkat oleh Allah ya beberapa derajat. Diangkat pun naik itu menuju surga. Ya. Jadi semakin banyak imannya, semakin banyak ilmunya, maka semakin tinggi kedudukannya. Baru yang kedua amalnya. Ya. Jadi kalau kita mau naik ke surga, bawa 3 bekal. Bekal pertama iman, bekal kedua ilmu. Bekal ketiga amal. Dan itu tidak akan tertandingi ya kecepatannya dan ketinggian terbangnya dibandingkan dengan alat ya, yang dihasilkan oleh ilmu dan teknologi manusia yang paling modern sekalipun. Ya. Fasabiqati sabqa. Ya, demi malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Ya. Nah ini dijelaskan ya bahwa orang yang bertakwa, yang bersih dari kufur, syirik dan maksiat. Ya. Itulah ya, yang oleh malaikat ya, akan dibawa ya, menuju surga. Ya. Dijelaskan dalam surah siapa? Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara
hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ya. Apa lagi? Wa qala lahum khazanatuha, ya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya. Jadi ada malaikat yang menggiring, ya, membawa orang yang bertakwa kepada Allah naik gitu. Ya, jadi dari alam mahsyar ke surga itu naik gitu. Naik sampai ke pintu surga. Ya. Setelah pintu surga diserahkan kepada malaikat penjaga surga itu. Ya. Tapi kemudian malaikat itu menyambutnya, ya, dengan senang, dengan gembira. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya. Ya. Beda dengan orang kafir. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ya. Ya. Jadi bukan dibawa naik, dibawa turun, ya. Dibawa turun, ya. Jadi kalau naik namanya darajat, ya. Yang bikin orang itu turun ke bawah itu diantaranya kekufuran, ya, kekufuran, kebodohan, ya, dan kejahatan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dibawa turun ke tempat yang paling rendah yang bernama jahanam. Ya, jahanam itu tempat yang paling rendah. Dan di jahanam itu ada sebuah lembah, ya, yang bernama well, ya. Jadi well itu wadin fi jahanam. Di antaranya wailul likulli humazatil lumazah, wailul lil mutaffifin, wailul lil musyrikin. Waduh, semuanya ditempatkan di sana. Tapi juga ada, ya, yang namanya jubul hazan. Jubul hazan itu sebuah lembah duka. Kalau sudah masuk di sana tidak akan lagi menemukan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, keamanan, kedamaian, kerukunan, ya. Dan itu ternyata buat siapa? Ya. Buat orang yang baca Quran, buat orang yang ngajar Quran, buat orang yang hafal Quran, tapi kemudian riya, ya. Riya, ya. Nah ini, ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa orang yang beriman itu, ya, itu akan dibawa naik ke langit, ya, oleh malaikat penjemput nyawa. Kemudian malaikat yang dilaluinya itu berkata, mahadar ruh at-thayyib, ya. Ya, di sini dijelaskan ruh siapakah ini yang begitu harum. Kemudian malaikat itu memperkenalkan, ini si fulan, si fulan, si fulan, ya. Dengan apa? Dengan sebutan nama yang bagus, ya. Jadi dapatkan di dunia ini, ya, jangan sampai kita mendapatkan cacian, hinaan, ya, sebab nanti, ya, itu juga akan disebutkan, ya, ketika ruhnya berbau busuk. Ini ruh siapa yang bau banget? Ini ruh si fulan, ruh si fulan, ruh si fulan, sambil menyebutkan namanya yang paling jelek, ya. Misalnya pengkhianat, dungu, bodoh, itu nanti disebut tuh, ya. Ini ruh si dungu, ini ruh si bodoh, ini ruh si pengkhianat, ya. Itu oleh Rasul disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang terakhir, yang kelima, sumpah Allah dengan malaikat yang mengatur urusan dunia, ya. Jadi ada malaikat khusus ini, spesial, profesional ini, ya. Inilah Allah sebagai Rabb, ya, mengatur, ya, malaikat dengan tugas-tugas yang khusus, ya, profesional tuh. Ada malaikat yang khusus mengatur urusan dunia, namanya al-mudabbirat, fal mudabbirati amro. Dan demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia, surat An-Nazi'at ayat 5, ya. Seperti urusan ajal, itu ada yang ngurus tuh, ya. Urusan rizki, urusan amal, urusan nasib. Jadi ketika, ya, manusia dalam rahim ibu umurnya 120 hari, ya, itu Allah nyuruh malaikat untuk mencatat 4 perkara. Pertama ajalnya, yang kedua rizkinya, yang ketiga amalnya, yang keempat nasibnya. Dan itu ada catatannya tuh, ya. Jadi tidak akan ketukar itu, ya.
Nah, seperti ada ya, kisah 3 orang di zaman Bani Israel. Ya. Ketiga-tiganya orang miskin, tapi nasibnya beda. Ya. Yang pertama, ya, dia ya, punya penyakit lepra atau kusta. Ya. Yang kedua, ya, punya penyakit botak, jadi kulit ya, botak ya, kepalanya botak. Ya, yang satu lagi apa? Matanya buta. Ya. Nah, Allah perintahkan malaikat yang mengatur urusan dunia. Datangi itu yang pertama, yang didatangi siapa? Ya, orang yang penyakit kusta. Ya. Dalam wujud manusia ya, dia nanya, kamu mau apa sebenarnya? Ya, saya ingin kulit saya bagus. Ya, saya ingin agar orang-orang yang menjauhi saya, ya, itu dekat dengan saya. Menjauhi saya karena penyakitnya kusta, menjijikan. Nah, kemudian oleh malaikat itu diusap. Ya. Ini cara mengobati malaikat itu diusap, kemudian sembuh itu. Ya, kulitnya jadi bagus, kemudian dia bisa bergaul dengan manusia. Setelah itu, ya, kamu pengen harta apa? Ya. Nah, dia minta sapi itu, minta sapi. Udah dikasih sapi. Setelah dikasih sapi, kemudian malaikat itu berdoa, barakallahu fik, ya, barakallahu fik, ya, barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah pada harta itu. Dan kemudian yang asalnya seekor jadi banyak. Kemudian dia kaya raya. Ya. Jadi asalnya punya penyakit kusta, disembuhkan oleh malaikat, dikasih harta yang berlimpah ruah. Kenapa? Karena didoakan oleh malaikat. Jadi kalau kita ngasih orang, yang dikasih itu doakan. Ya. Sekarang jadi mustahik kita doakan berkah. Nanti tahun depan nggak jadi mustahik. Tapi rata-rata tahun depan jadi mustahik lagi nggak? Nggak didoakan sih. Ya. Pernah nggak mendoakan begitu? Barakallah. Ya. Barakallah fi. Ya. Ya, harusnya didoakan kalau ngasih. Tadi kan ini malaikat yang mendoakan. Ya. Jadi banyak itu sapinya jadi kaya tuh. Jadi sehat dan kaya. Itu yang kita inginkan. Yang kedua, dia datangi itu orang apa? Orang botak. Kamu pengen apa? Saya pengen ya rambut saya bagus, jadi tidak botak lagi. Diusap tuh kepalanya. Itu dalam Riyadhus Shalihin ya. Hadisnya sahih itu. Rasul menceritakan tentang itu. Setelah diusap kepalanya, jadi tumbuh rambut lagi ya, dan bagus banget ya. Kemudian kamu mau apa? Dia jelaskan, ya saya mau unta katanya, mau unta. Udah dikasih unta tuh. Ya. Kemudian didoakan semoga berkah dengan unta ini. Untanya banyak banget tuh dan jadi kaya raya. Nah yang ketiga didatangi orang apa? Orang yang buta, buta. Ya, kamu mau apa? Saya mau mata saya melihat lagi katanya. Udah diusap matanya tuh. Ya. Kemudian dia sembuh dari butanya dan normal kembali bisa melihat. Kamu pengen apa? Ya, saya pengen kambing. Pengen kambing. Kalau sekarang ditanya pengen apa ya? Ya. Dulu pengennya itu aja ya. Unta, kambing, sapi. Mau dikasih, semoga berkah. Kaya raya tuh. Ya. Setelah itu malaikat itu datang dalam bentuk ya orang yang seperti itu. Jadi mendatangi orang yang penyakit lepra dalam keadaan dia berpenyakit kusta. Ya. Dia minta ya, supaya dikasih zakat, infak dan sedekah. Apa katanya? Kebutuhan saya juga banyak. Ya. Jadi nggak ngasih itu. Ya. Kemudian kata malaikat itu, sepertinya aku kenal. Dulu juga kamu seperti aku. Ya. Udah kusta, miskin lagi. Ya. Kalau kamu ya tidak bersyukur atas nikmat Allah, ya aku doakan kamu kembali seperti semula, kusta dan miskin lagi. Ini doa malaikat tuh, ya kembali, ya kusta dan miskin. Ya. Ini bukan dongeng ya, karena malaikat yang mendoakan. Jadi doa malaikat itu mustajab, ya. Apalagi doanya malaikat pemikul aras itu, ya, pemikul aras tuh. Kalau berdoa luar biasa. Ya jangan sampai kita tidak didoakan oleh malaikat pemikul aras. Nanti kita bahas ya. Nah kemudian datangi lagi itu orang yang botak, sama nggak ngasih itu. Ya perasaan saya pernah ya dulu melihat engkau tuh botak dan miskin. Ya saya doakan mudah-mudahan kamu
Allah kembalikan lagi jadi botak dan miskin, botak dan miskin. Nah, tapi kemudian ketika dia mendatangi orang yang buta, ya kata orang buta, ya saya kan dulu buta, saya miskin seperti engkau. Kalau engkau mau silahkan ambil yang engkau mau, ya, dan tinggalkan yang engkau mau. Ya. Jadi tidak ngasih, tapi langsung suruh ngambil, ya. Ada nggak kita, ya? Kalau ada yang minta, ambil aja. Ada nggak? Nggak ada ya. Ya, disuruh ambil aja. Ya. Yang kamu mau ambil, silakan ambil kamu. Ya, sisakan sesukamu. Ya, ternyata, ya, kata malaikat, ya, sebenarnya aku datang untuk menguji kamu. Ya, nah, kemudian didoakan, mudah-mudahan, ya, kesehatannya tambah sehat lagi, hartanya tambah berkah lagi. Ya, itulah, ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, ya Allah kasih nikmat sehat, Allah kasih nikmat yang bernama, ya, harta dan lain sebagainya. La in syakartum la azidanakum, pasti ditambah. Jadi ada malaikat yang mendoakan orang tetap sehat dan tetap berkah dengan kesehatannya dan kekayaannya. Wallahu alam. Itu namanya malaikat al-mudabbirat, ya. Wallahu alam. Ada yang ingin ditanyakan, silakan.